Film dibuka di hutan belantara dengan seorang pria yang sedang membawa hewan buruannya. Kemudian, ia menemukan anjingnya yang sudah terkapar. Ketika ia mendekat, tiba-tiba anjing itu menyemburkan darah. Lalu, film Cabin Fever dimulai. Film berlanjut dengan sekelompok remaja yang sedang dalam perjalanan. Kelompok itu terdiri dari 3 laki-laki dan 2 perempuan. Mereka adalah Karen, Bert, Paul, Marcy, dan Jeff. Tujuan mereka di sini untuk menuju ke kabin yang berada di tengah hutan terpencil untuk liburan. Setelah itu, mereka memutuskan untuk berhenti di sebuah toko. Di sana, mereka melihat seorang anak kecil dengan menggunakan topeng. Paul mencoba menyapanya, dan tiba-tiba saja anak itu menggigitnya. Ayah sang anak pun keluar dan sempat memarahi anaknya, lalu menyuruh Paul membersihkan lukanya. Mereka berbicara dengan bapak-bapak yang memperingatkan mereka untuk hati-hati di hutan yang akan mereka datangi. Di mana kata bapak-bapak itu, kalau minggu lalu ada beberapa pendaki yang terjangkit penyakit misterius. Bert, yang baru saja selesai membeli bir, didatangi pemilik toko, karena ternyata ia ketahuan sudah mencuri makanan. Alhasil, mereka pun disuruh pergi dari sana. Sampailah mereka di kabin yang dimaksud. Di sana, mereka sedikit galau. Begitu mengetahui kalau tidak ada alat elektronik, sinyal, dan semacamnya. Itu artinya kalau mereka akan menghabiskan waktu di tempat itu hanya berbaur dengan alam. Selanjutnya, mereka pun sibuk dengan kegiatan mereka masing-masing. Di mana Jeff dan Mercy sibuk di kamar. Karen dan Paul asik berenang, sementara Bert sedang berburu seorang diri. Konflik mulai terjadi ketika Bert tak sengaja menembak seorang pria yang ada di awal film ini. Lalu, pria itu mendekati Bert dan meminta pertolongan. Sayangnya, Bert yang jijik melihat pria itu karena berdarah-darah, malah memilih pergi meninggalkannya. Help me! Help me! Pada malam harinya, mereka berkumpul dan asik menceritakan kisah mereka masing-masing. Di tengah-tengah cerita, mereka dikejutkan dengan seorang pria yang muncul tiba-tiba bersama anjingnya. Pria itu mengaku kalau dia adalah pendaki yang mendirikan tenda tak jauh dari kabin mereka. Maksud tujuannya hanya ingin menyapa dan berteman. Awalnya, Jeff dan kawan-kawan menolak kehadiran pria itu. Tapi semua berubah ketika pria itu menunjukkan daun singkong yang ia bawa. Tentu saja, pria yang diketahui bernama Connor itu langsung diterima dengan tangan terbuka. Saat sedang asik mengisap, Connor memutuskan untuk kembali ke tendanya begitu mengetahui kalau hujan akan turun. Jeff dan kawan-kawan melanjutkan ceritanya di dalam kabin. Tak berapa lama, seseorang mengetuk pintu kabin mereka. Ketika dibuka, ternyata dia adalah pria yang ditembak Bert di dalam hutan. Bert yang melihatnya langsung bergerak cepat untuk menutup pintu dan mengatakan ke teman-temannya kalau pria itu berbahaya. Sialnya, pria itu malah memasuki mobil mereka, yang kemudian membuat mereka kesal dan mencoba mengusirnya. Tak disangka, pria itu meleleh dan mengeluarkan banyak darah di mobil mereka. Mengetahui kalau pria itu punya penyakit aneh, mereka pun membakarnya. Setelah kejadian itu, mereka pun merasakan penyesalan yang sangat dalam. Di sini, mereka pun sepakat untuk menganggap kalau kejadian itu adalah kecelakaan. Esok harinya, Jeff dan Bert memasuki perkampungan untuk mencari bantuan agar bisa memperbaiki mobil mereka. Di sana mereka bertemu dengan ibu-ibu yang akan memanggil mobil derek untuk mereka.
Ketika berada di rumah ibu-ibu itu, Jeff dan Bert dibuat terkejut begitu mengetahui kalau ibu-ibu itu adalah bibi dari orang yang semalam mereka bakar. Karena dari itu, Jeff dan Bert pun memutuskan untuk pergi dari sana. Eat yourselves. I can't believe we burnt cousin Henry. Sementara Paul yang berada di kabin didatangi petugas bernama Winston yang ingin bertanya apa yang terjadi dengan mobil mereka. Paul pun menceritakan semuanya dan berkata kalau itu adalah tindakan pertahanan diri dari penyerang. Di sini Winston berjanji kalau ia akan memanggil mobil derek untuk memperbaiki mobil mereka. Selanjutnya, Paul dan Karen ingin bermesraan di dalam kamar. Momen itu pun harus berakhir ketika Paul melihat darah di selangkangan Karen. Tentu saja, hal itu membuat mereka panik. Dan di sini, Bert memutuskan untuk mengurung Karen di dalam kamar agar tidak menulari mereka. Until we can get home. Okay? Pada malam harinya, mereka melepaskan pakaian mereka untuk melihat apakah ada tanda-tanda penyakit itu di tubuh mereka. Di sini mereka pun berencana untuk memindahkan Karen ke gudang. Di saat yang bersamaan, Karen pun datang dan mengatakan kalau ia tak keberatan jika harus dikurung di dalam gudang. Tak menunggu lama, mereka pun membawa Karen ke gudang untuk dikarantina. Setelah itu, mereka yang berada di dalam kabin dikejutkan dengan kemunculan anjing milik Connor yang terlihat sudah terinfeksi penyakit itu. Ketika mereka berniat untuk menembaknya, tiba-tiba anjing itu menghilang. Di esok harinya, mereka mulai bergerak untuk meninggalkan tempat itu. Untungnya, Bert berhasil menghidupkan mobil mereka. Tapi, tak disangka, ternyata Bert sudah terinfeksi virus itu. Ketika mereka akan memasukkan Karen ke dalam mobil, tiba-tiba ketegangan kembali terjadi. Hal itu disebabkan Jeff yang menolak satu mobil dengan Karen. Sementara, Bert yang merasa kalau mereka banyak bacot, langsung meninggalkan mereka untuk mencari bantuan. Fuck this. I'm getting help. Jeff yang sudah tidak tahan dengan kejadian itu memutuskan untuk meninggalkan mereka dengan membawa beberapa bir. Setelah itu, Paul dan Mercy yang berada di dalam kabin tak kuasa menahan rasa yang berujung dengan hehe. Tapi di sini Mercy tidak menyadari kalau ia sudah terinfeksi virus itu. Di sisi lain, Bert sudah sampai di toko yang sebelumnya mereka datangi. Untungnya, bapak-bapak itu mau menolong Bert dengan menelponkan bantuan. Sayangnya, suasana tiba-tiba berubah ketika anak kecil itu menggigit tangan Bert, yang kemudian membuat ayah dari anak itu marah karena beranggapan kalau Bert akan menularkan penyakit itu ke anaknya. Karena dari itu, bapak-bapak itu mengejar Bert dan berencana membunuh mereka semua untuk menghentikan penularan penyakit. Tentu saja, Bert pun memacu mobilnya dengan kencang untuk menghindari mereka semua. Sampai pada akhirnya, Bert memilih untuk berlari masuk ke dalam hutan. Di sisi lain, Paul sedang berada di danau untuk mencari keberadaan Jeff. Tiba-tiba saja, pria yang mereka bakar muncul dan menyerang Paul. Tentu, pergulatan terjadi di antara mereka. Untung saja, Paul mampu mengatasinya. Setelah itu, Paul mulai menyadari kalau penyakit itu disebabkan oleh air danau tersebut. Sementara, Marcy mulai ketakutan ketika melihat kulitnya yang terlepas sedikit demi sedikit. Selanjutnya, Marcy keluar kabin dan bertemu dengan anjing milik Connor. Di sini, Marcy pun menantang anjing itu untuk menyerangnya. Paul kembali ke kabin dan menemukan Marcy yang sudah menjadi perkedel daging. Kemudian, Paul masuk ke dalam gudang dan melihat keberadaan anjing itu. Tak menunggu lama, Paul pun membunuhnya. Di sini, Karen pun memohon ke Paul agar ia membunuhnya, karena mengingat kalau Karen
sudah tidak ada lagi harapan untuk selamat. Meskipun berat, Paul pun tetap melakukannya. Lalu, Paul mendatangi Bert yang sudah sekarat. Ketika Bert mencoba memberitahukan tentang bapak-bapak yang mengejarnya, di saat itu juga bapak-bapak itu langsung menembak Bert. Tak menunggu lama, Paul langsung mengambil senjatanya dan menembak bapak-bapak itu dan komplotannya. Paul pergi menggunakan mobil bapak-bapak itu. Sayangnya, di tengah perjalanan, Paul melihat kulitnya sudah melepuh dan hal itu membuat Paul tidak fokus dan menabrak batang pohon. Paul melanjutkan dengan berjalan kaki. Sampai pada akhirnya, ia sampai di sebuah tempat dan bertemu dengan Winston. Di sini, Paul sempat marah ke Winston karena tak menepati janjinya memanggil bantuan untuk mereka. Di tengah perdebatan, Winston menerima laporan tentang remaja penyerang dan penyakitan. Tentu saja, Paul dan kawan-kawan yang dimaksud. Winston pun mengancam akan menembak jika Paul mencoba mendekat. Tapi kemudian Winston mengurungkan niatnya dan mencoba membantu Paul dengan menunjukkan arah untuk ke jalan raya. Sialnya, Paul pun menyadari kalau Winston hanya mengerjainya dengan menunjukkan arah yang salah. Alhasil, Paul pun tersesat di dalam hutan. Di esok harinya, Jeff kembali ke kabin dan melihat kekacauan di sana. Kemudian, Jeff merasa senang sekaligus sedih, di mana ia sadar kalau ia berhasil selamat. Sementara di sisi lain, ia juga menyadari kalau sudah tertular penyakit itu. Tiba-tiba saja, Winston menembaknya. Film pun ditutup dengan Paul yang tewas di hutan. Sementara, di sisi lain, seorang gadis melihat foto-foto kematian mereka, lalu film pun berakhir.